Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan melihat perjalanan spiritualitas Santa Margareta Maria Alacoque dan spiritualitas hati kudus Yesus. Teristimewa hari ini gereja memulai masa puasa, masa prapaskah, dan jalan salib yang pertama kita laksanakan hari ini juga bertepatan dengan Jumat pertama dalam bulan Maret, di mana devosi secara istimewa diminta oleh Yesus agar Maria Alacoque menjadi muridnya yang memperkenalkan penyembahan dan penghormatan khusus bagi hati tersuci Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sedikit riwayat singkat dari Margareta Maria Alacoque. Margareta terlahir di Burgundi, Prancis pada tahun 22 Juli 1647. Dari keluarga yang secara akademis dan ekonomi bagus karena bapaknya adalah seorang notaris. Dan juga dalam keluarga yang hidup rohaninya sangat terpelihara. Namun sayang, masa kanak-kanak dari Margareta Maria Alacoque tidak berjalan dengan baik karena ayahnya kemudian meninggal. Ayah yang sebagai tulang punggung keluarga meninggal pada usianya yang masih muda. Maria Alacoque sudah bergumul bersama dengan keluarganya. Tidak lama kemudian ibunya juga mengalami keadaan kesehatan yang tidak menentu. Sehingga ia lebih banyak diasuh oleh neneknya, oleh keluarga dari bapaknya. Dia pada usia 11 tahun mengalami kelumpuhan dan tertidur selama 4-5 tahun di pembaringan. Dan dalam suasana keterbatasan dan ketidakberdayaan itu, dia selalu mengharapkan kemurahan, perlindungan dari Tuhan. Dan dalam keadaan sakit itu dia berjanji bahwa kalau dia sembuh, dia akan memberikan hidupnya hanya kepada Yesus. Dan sungguh luar biasa pada peristiwa di mana dia membangun ikrar pribadi itu, dia mengalami perjumpaan dengan Bunda Maria. Dan Bunda Maria seakan-akan menjadi saksi dari niat ikrar kaul pribadi yang dibuat oleh Margareta Maria kecil. Waktu berjalan, Bapak Ibu Saudara-saudari, memasuki usia 17 tahun. Margareta Maria Alacoque diminta oleh keluarganya untuk menikah. Dan memang ada orang kaya, pemuda kaya, bangsawan yang sudah ingin melamar dia. Maria Alacoque juga sebagai anak muda usia 17 tahun. Dengan apa yang ia peroleh, penghasilan yang dia peroleh, dia juga melihat bergaul dalam kehidupan anak muda. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, pengalaman pertama yang Margareta alami ialah pengalaman yang serupa yang dialami oleh Suster Faustina.
di mana pada saat Margaretha Maria Alacoque mengikuti sebuah acara muda-mudi, Yesus juga datang kepadanya dalam rupa wajah yang baru selesai diderah, dengan pakaian yang lusuh, wajah dan seluruh badannya luka-luka. Yesus bertanya, kenapa engkau mengkhianati kesetiaanku? Sudah begitu banyak berkat kasih dan cinta aku berikan kepadamu, tapi kenapa engkau mengkhianati kesetiaanku? Margaretha ingat akan kaulnya beberapa waktu lalu, waktu dia sakit, bahwa dia pernah mengungkapkan kaul bahwa dia akan mempersembahkan seluruh hidupnya hanya bagi Yesus. Pengalaman di tempat dansa itu juga mengubah perjalanan hidupnya. Kemudian Margaretha masuk sebuah biara dan menjalani hari-hari kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Margaretha masuk biara visitasi. Dan di sana dia mengalami penampakan dari Yesus selama 18 kali penampakan dalam kurun waktu 1,5 tahun. Dari tahun 1673 sampai bulan Juli 1679. Penampakan pertama pada tanggal 27 Desember pada pesta Yohanes Penginjil. Dan penampakan terakhir pada bulan Juni pada pesta Hari Raya Tubuh dan Darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 18 kali penampakan. Dan dari sekian banyak penampakan itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada 4 wahyu utama yang diperoleh Maria Alacoque. Wahyu pertama itu diterima oleh Margaretha Maria Alacoque yang tercatat dalam buku harian Maria Alacoque itu pada tanggal 27 Desember 1673. Selesai misa pada pesta Yohanes Penginjil, Maria bersujud di depan altar dan sedang berdoa. Maria mengalami sebuah hadirat ilahi yang begitu luar biasa, yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Yesus hadir di depannya. Dan seakan-akan Maria dihantar masuk pada sebuah suasana hadirat ilahi yang begitu memberikan rasa damai dan sukacita. Dan Yesus mengundang Maria untuk beristirahat dalam roh. Yesus mengundang Maria untuk meletakkan kepalanya di dada Yesus. Yesus datang, berdiri di hadapannya, dan membuka bajunya, dan dadanya yang bidang itu terbuka. Kemudian ada hati, ada nyala api, ada bara yang memancar dari dadanya. Yesus minta Maria untuk meletakkan kepalanya di dada Yesus dan mendengarkan
getaran-getaran, detak-detak hati Yesus, dan mengalami keajaiban cinta yang diungkapkan oleh Yesus sendiri. Sebuah pengalaman mistik yang luar biasa. Maria melihat hati Yesus itu seperti tungku api yang berkobar-kobar, dan luka yang ada di dadanya itu seperti air yang meletup-letup, yang mendidih karena panas, karena kerinduan untuk dicurahkan kepada manusia. Yesus berkata kepada Maria, hatiku berkobar-kobar, kasihku begitu berkobar-kobar untuk aku curahkan kepada umat manusia. Maka aku minta engkau untuk menyampaikan betapa aku mencintai manusia. Hatiku terbakar karena cinta. Dengarkan degupan hatiku yang berkobar-kobar. Maria Magdalena memakai bahasa yang saya tulis di situ di dada Yesus. Tapi Maria Magdalena memakai bahasa beristirahat pada buah dada Yesus yang menggemaskan. Kenapa buah dada Yesus menggemaskan? Karena dia melihat dari buah dada itu, luka yang menganga itu, mengalir keluar darah dan air yang begitu luar biasa. Darah dan air yang tidak menghakimi, darah dan air yang tidak mempersalahkan siapapun, tapi darah dan air yang seperti berkat, seperti karunia bagi jiwa-jiwa yang mengharapkan. Dan itulah yang Maria katakan sebagai keajaiban cinta yang diungkapkan oleh Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kepada Margareta Maria yang terbaring, yang tertidur lelap dalam istirahat roh itu, Yesus berkata kepadanya, hatiku begitu berkobar karena cinta kepada manusia. Api cinta kasih ini membara dan membakar. Aku memintamu untuk menyebarkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah wahyu yang pertama yang Maria Magdalena peroleh. Yesus menyebut Maria sebagai muridku yang terkasih, kekasihku yang kecil. Dan dalam peristiwa itu, Yesus minta, berikanlah hatimu kepadaku. Maria lalu berkata, Tuhan, ambillah hatiku. Maka Yesus mengambil hati Maria, seperti mengambil sesuatu yang keluar, dan Maria melihat hatinya diambil oleh Yesus. Dengan tangan yang diberkati itu, Yesus mengambil hati Maria, alakok, memberkatinya, dan berkata, sekarang aku kembalikan hatimu. Jaga. Aku sudah melindunginya. Aku sudah merahmatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada saat kita menerima hati Tuhan dalam diri kita, Tuhan juga akan memberkati hati kita. Maria mengalami pemberian kasih dari Tuhan sendiri. Itulah wahyu yang pertama yang ia peroleh pada tanggal 27 Desember 1673. Wahyu yang kedua, Maria Magdalena peroleh pada hari Senin tanggal 2 Juli tahun 1674, setengah tahun kemudian. Maria Magdalena Alkok berkata demikian,
hati ilahi disajikan kepada saya di atas takhta api. Jadi Yesus datang kepada Maria Magdalena dan memberikan hatinya yang bernyala-nyala seperti di atas takhta api, lebih gemerlap dari matahari dan lebih transparan dari kristal. Dengan luka yang dalam, dibalut mahkota duri dan salib yang tertantap di atasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus memberikan hati ilahinya kepada Maria Alakok. Hati yang gemerlap, lebih gemerlap dari matahari, transparan dan lebih transparan dari kristal, dengan luka yang dalam, dibalut mahkota duri dan salib yang tertancap. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa arti dari Yesus memberikan sajian ini, pemberian hati ini kepada Maria Alakok? Yesus mau mengatakan kepada Maria Alakok dan kepada dunia bahwa hatinya seutuhnya ia berikan kepada manusia dan kepada dunia. Bahwa hatinya berkobar-kobar karena kasih. Berapa banyak duri, mahkota yang mengitari, yang membalut hatinya itu. Dia tidak peduli. Berapa dalam luka yang harus ia derita. Tidak peduli. Dia dengan rela menerima itu. Salib itu bukan ditancap di tanah, tapi salib itu ditancap di hati. Yesus mau mengatakan kepada kita lewat wahyu yang kedua ini tentang kasih yang menghidupkan, kasih yang mengampuni, kasih yang mengikhlaskan, dan kasih yang merangkul segalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada wahyu yang kedua itu, Yesus berkata, dengan hati insani, aku mencintai manusia. Yesus mau mengatakan bahwa dia begitu menjadi manusia. Dia sungguh-sungguh manusia dan dia mencintai dengan hati manusia. Artinya apa-apa yang manusia rasakan, dia sungguh rasakan. Tidak ada jarak sedikit pun. Dan oleh karena itu, Yesus rindu agar pengorbanan cintanya dikenal. Agar pengorbanan cintanya dihormati manusia sepantasnya. Dan Yesus menjanjikan kepada mereka yang menghormati hatinya, rahmat balas kasih, rahmat kelimpahan dalam hidup, dan rahmat pengudusan diri dan keselamatan kekal. Dalam tiga rahmat besar ini mengandung
sekian banyak janji-janji yang kemudian ditulis sebagai 12 janji Yesus kepada Maria Alakok. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, 4 hari kemudian, sesudah wahyu yang kedua, tepatnya hari Jumat. Jadi wahyu kedua itu pada hari Senin, tanggal 2 Juli. Pada wahyu yang ketiga, hari Jumat pertama, 6 Juli 1674. Dalam kemilau dan kemuliaan cahaya yang meliputi Yesus, dengan hati yang tetap berkobar-kobar, seperti api tungku, Yesus datang menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Margareta Alakok. Dan dari 5 luka, 2 di kaki, 2 di tangan, dan 1 di dadanya, memancar keluar cahaya, kemilau keemasan seperti matahari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada wahyu yang ketiga itu, dari 5 luka Yesus, 2 di tangan, 2 di kaki, dan 1 di dada, yang biasanya itu darah yang mengucur, pada penampakan pada wahyu yang ketiga itu, yang keluar, yang memancar keluar itu adalah cahaya seperti matahari. Seperti ada 5 bola matahari berpijar, bercahaya luar biasa. Yesus tunjukkan itu kepada Margareta Maria Alakok. Agar kita belajar menghormati luka-lukanya. Tetapi lebih dari itu, Yesus mau mengatakan kepada kita sekalian, bahwa di balik derita itu ada kemuliaan, ada semarak surgawi. Di balik penderitaan salib, di balik luka-luka itu, ada berkat-berkat yang berkelimpahan bagi manusia. Yesus sama sekali tidak menunjukkan bahwa luka-luka ini sebagai tanda pengkhianatan manusia. Yesus justru menunjukkan kemuliaan, berkat dari luka-luka yang ia derita untuk manusia. Yesus menunjukkan kerahimannya, belas kasihnya. Kadang Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada saat kita mengalami sesuatu dengan orang lain, kadang kita membawa bukti sebagai tanda untuk menuduh orang, untuk mempersalahkan orang, untuk membenarkan sesuatu yang telah terjadi dalam diri kita. Ini loh, ini kamu buat sama saya. Yesus tidak menunjukkan luka-luka itu sebagai tanda bahwa dia menuduh kita. Tapi dia mau menggenapkan firman Tuhan.
tentang bilur-bilur dan luka yang menyelamatkan. Ada nyala api seperti api tungku. Dari luka di payudaranya yang menggemaskan, Maria Alacoque menggunakan itu. Dari luka di payudaranya yang menggemaskan, Yesus menunjukkan keajaiban dan keagungan cintanya. Betapa agung cintanya. Cinta yang tidak mempersalahkan. Cinta yang tidak menghakimi. Tapi cinta yang membebaskan. Cinta yang memberkati. Cinta yang memulihkan. Cinta yang merahmati. Walaupun dia selalu mendapat balasan yang sangat menyakitkan dari manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Wahyu yang ketiga ini, firman Tuhan yang dinubuatkan dalam Yesaya 66 seakan-akan digenapi untuk kita sekalian. Saya bacakan itu untuk kita semua. Saya baca dari Yesaya 66 ayat 10 sampai 12. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dengan dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu. Supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Yesus menggenapkan nubuat-nubuat para nabi dalam wahyunya yang ketiga. Yesus menghendaki pada wahyu yang ketiga ini, setelah Yesus menunjukkan hatinya yang berkobar-kobar seperti di tungku api itu, Yesus meminta secara khusus kepada Faustina supaya dibuat sebuah silih sebagai penghiburan bagi hatinya, serta restorasi perbaikan hubungan relasi manusia dengan Tuhan. Yesus mau agar kita terlibat aktif menyambut kasihnya itu. Walaupun dia tidak menghukum, cintanya membebaskan tulus, tetapi dia tetap meminta agar kita bersyukur dan membangun silih atas apa yang sudah kita lakukan. Dan pada wahyu yang ketiga ini, Yesus minta kepada Margareta Maria Alacoque untuk menyambut komuni kudus sesering mungkin. Yang kedua, untuk menerima komuni kudus setiap Jumat pertama dalam bulan. Yesus minta menerima
komuni kudus setiap Jumat pertama dalam bulan. Yang ketiga, melakukan hora sancta setiap Kamis malam. Mulai jam 11 sampai jam 12 malam. Sebagai sili dan penghiburan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menyambut komuni kudus sesering mungkin. Pada zaman itu, di mana suasana agak begitu belum, maka komuni kudus setiap hari itu agak susah. Maka Yesus minta agar sesering mungkin, kalau ada waktu, ada kesempatan. Zaman itu, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, jujur di kota-kota kita masing-masing, kita ada di paroki-paroki, dan sebetulnya hampir setiap paroki yang kita masuki dan kita menjadi warga di sana, rata-rata setiap hari itu ada misa, tapi kadang kita sangat jarang. Syukur seminggu sekali. Padahal Yesus minta sesering mungkin sedapat yang bisa kita buat. Kalau bisa setiap hari, kenapa tidak bisa? Kemudian komuni kudus setiap Jumat pertama dalam bulan. Kalau bisa setiap Jumat pertama dalam bulan, komuni kudus dengan intensi penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Jadi komuni kudus pada Jumat pertama itu ada intensi khusus, yaitu memberikan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Karena banyak orang datang ikut Ekaristi komuni, mereka datang terima komuni di tangan, lalu masukkan di tangan, di mulut, seakan-akan ya terima gula-gula, habis kembali duduk di belakang, selesai itu misa, sudah selesai pulang, tanpa punya waktu sendiri untuk duduk bicara dengan Tuhan, berterima kasih dengan Tuhan bahwa Tuhan sudah menjadi tamu di hatinya. Maka komuni kudus setiap Jumat pertama dalam bulan adalah sebuah tindakan real penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Dan yang ketiga, Yesus minta hora sancta setiap Kamis malam. Hora sancta itu jam suci. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, jam suci. Kepada Suster Faustina, Yesus minta jam kerahiman, jam 3 untuk mengenang, menghormati sengsaranya. Kepada Suster Margareta Maria Alacoque, Yesus minta hora sancta untuk menemani dia di Taman Getsemani dalam kesepian dan kesendiriannya pada saat murid-murid meninggalkan dia. Yesus minta hora sancta, jam suci. Setiap Kamis malam, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu yang diterima, wahyu yang diterima pada hari Jumat pertama, tanggal 6 Juli. Wahyu ketiga yang diterima oleh Margareta Maria Alacoque. Wahyu keempat pada bulan Juni tahun 1675. Yesus minta supaya hari Jumat sesudah hari raya tubuh dan darah dirayakan sebagai hari raya hati kudus Yesus untuk menghormatiku dan menghormati hatiku dan cintaku yang berkobar-kobar untuk manusia.
Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi hari raya hati kudus Yesus itu diminta oleh Yesus sendiri. Jumat pertama diminta oleh Yesus sendiri. Jam suci diminta oleh Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam setiap kali penampakan itu, selain pada Wahyu yang kedua ada itu 5 berkas cahaya keemasan itu, pada penampakan-penampakan lain itu selalu ada 3 cahaya. Ada 3 berkas cahaya yang keluar dari tangan dan hati Yesus. Jadi 5 berkas cahaya keemasan itu mau menggambarkan tentang kemuliaan, berkat dan sukacita di balik sakit, di balik luka, di balik salib, di balik penderitaan. Nah, sementara 3 berkas cahaya yang keluar dari tangan dan hatinya ini yang nampak pada setiap kali peristiwa perjumpaan Maria itu dengan hati kudus Yesus. 3 cahaya itu, cahaya yang pertama adalah cahaya belas kasih dan pengampunan. Sinar yang pertama adalah sinar belas kasih dan pengampunan. Bapak Ibu saudara-saudari, kita ingat akan 2 berkas cahaya yang mengalir dari lambung Yesus pada penampakan Yesus pada Faustina. Belas kasih dan pengampunan. Sinar yang ketiga itu rahmat dan kelimpahan sukacita. Dan sinar yang kedua itu rahmat, cinta, dan pengudusan. Mereka yang ingin lebih dekat dengan Dia akan mengalami rahmat pemurnian, kesempurnaan hidup, cinta, dan pengudusan. Dari balik 3 berkas cahaya inilah mengalir 12 janji-janji Tuhan bagi manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari, Yesus sungguh baik hati, Dia sungguh mencintai kita. Dan kepada Faustina, Dia berkata, kepada Margareta Maria Alacoque, Yesus berkata, aku tak akan membatalkan sedikit pun kurnia-kurnia bagi semua orang yang ingin memperolehnya dalam hatiku. Aku tidak akan membatalkan sedikit pun kurnia-kurnia bagi semua orang yang ingin memperolehnya dalam hatiku. Belas kasih dan pengampunan, cinta, kesempurnaan hidup dan pengudusan, rahmat dan kelimpahan sukacita. Karunia-karunia itu Tuhan akan berikan secara cuma-cuma bagi mereka yang ingin memperolehnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, inilah 12 janji hati kudus Yesus kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Ya, saya tidak mau ini karena itu bisa dilihat sendiri. Tapi dari sekian banyak janji itu, semuanya itu secara khusus lewat berkas cahaya, lewat wahyu yang ia nyatakan kepada Maria Alacoque. Di sanalah butir-butir janji itu disampaikan. Bapak Ibu saudara-saudari. Nah,
dalam peristiwa pengalaman perjumpaan mistik, pengalaman mistik Maria Alacoque dengan hati kudus Yesus itu, Yesus mengajarkan spiritualitas hati kepada umat manusia. Kepada manusia, Yesus menunjukkan bahwa kasih itu adalah karunia cuma-cuma. Kasih itu menghidupkan. Kasih itu tidak menghakimi. Kasih itu memberkati. Kasih tidak membunuh. Kasih selalu memberi dalam kelimpahan dan tidak pernah meminta kembali. Kasih tidak membelenggu, tetapi kasih itu membebaskan. Itulah pesan-pesan spiritualitas hati yang dikatakan, disampaikan Yesus pada Margareta Maria Alacoque. Dan Yesus mau agar budaya hati ini, hati yang berkobar-kobar dengan tulus, hati yang memberi dengan sukacita, hati yang penuh dengan belas kasih ini dialami, dicintai, dan dihidupi oleh setiap orang percaya. Yesus tidak hanya meminta Margareta Maria Alacoque untuk membuat sebuah devosi, tapi Yesus minta Margareta Maria Alacoque untuk menghidupinya pada saat Yesus minta, berikanlah hatimu. Yesus merubah hati Margareta Maria Alacoque agar menjadi seperti hatinya yang memancarkan 3 berkas cahaya: pengampunan, cinta, dan pengudusan, kelimpahan rahmat dan sukacita, berbagi, berbalas kasih, dan saling menguduskan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah sedikit pesan-pesan dari pengalaman spiritual dari Santa Margareta Maria Alacoque dan pesan spiritual hatinya bagi kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih